Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, mengawali pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat 11. Demikianlah dikatakan, sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada kesalahan yang tidak ada sanksinya. Kesalahan yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Tetapi bagaimana kita menjalani dan menanggung-jawabi setiap apa yang kita perbuat. Umat Allah melakukan kesalahan dan Allah menghukum itu. Tetapi hukuman Allah bukan karena membenci, tetapi untuk menyadarkan umat pilihannya atas kesalahannya. Dan ketika kita hidup dalam kebersalahan, ketika kita hidup ke dalam ketidaktaatan, Allah akan memberikan sanksi kepada kita. Agar di dalam kehidupan kita, kita kembali disadarkan bahwa kita adalah bersalah. Yang terjadi apa yang sering kita lihat. Banyak orang percaya ketika dia bersalah tidak mau disalahkan. Banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan selalu tidak mau dipersalahkan dan membuat kambing hitam untuk disalahkan. Sehingga pembelaan terhadap kesalahan itu menjadikan kita bertahan akan kesalahan itu. Dan apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Tuhan mau mengatakan kepada kita, sekalipun kita berdosa, sekalipun kita tidak taat kepada Tuhan, sekalipun kita selalu melawan dan melanggar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, tetapi hari ini kita mau dikatakan, sebab aku menyertai engkau, menyertai kita semua dengan catatan, dengan tujuan adalah menyelamatkan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itulah yang selalu memberikan kepada kita perlindungan, keselamatan. Sehingga jikalau kita bisa hadir dan sampai hari ini dengan kondisi kehidupan kita sekarang, itu adalah berkat penyertaan Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jikalau Tuhan mengizinkan kehidupan kita untuk jatuh terpuruk, untuk mengalami penderitaan, untuk mengalami kesesakan, untuk mengalami suatu sanksi dari atas kesalahan kita, bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Umat Allah juga diberikan pembelajaran. Dia harus jatuh kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, dan akhirnya mereka ditempa supaya mereka tahu Tuhan ada dan menyertai umatnya. Sehingga firman Tuhan ini berkata, kuserahkan akan kuhabiskan. Kalimat ini adalah kalimat yang mau menjelaskan kepada umat, menjelaskan kepada bangsa pilihan Allah, bahwa Allah bukan tidak mengasihi umatnya, tetapi Allah ingin ketika Allah menyerahkan, Allah mau melihat perubahan, pertobatan. Sehingga ketika ada bangsa yang akhirnya mengutuki, menghabisi, menghajar umat itu, maka Allah sendiri yang akan bertindak untuk menghabisi umat itu. Karena Allah bukan untuk menghabisi, bukan untuk mematikan, bukan untuk menjadi bahan olok-olokan umat Allah, tetapi bagaimana Allah mau memberi sanksi itu supaya umat itu sadar bahwa mereka itu dalam kesalahan. Demikian dengan kita. Jika kita berdosa, dapat ganjaran dan dapat yang namanya sanksinya, bukan Allah
benci kepada kita, tetapi Allah sayang supaya kita mengenal kesalahan kita dan kita mau berubah dan mau bertobat. Sehingga apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Hukum dosa itu tetap berlaku, bahwa setiap orang berdosa harus mendapatkan hukumannya. Tetapi hukuman yang Allah akan berikan kepada kita adalah hukuman yang berlandaskan kasih. Ya, walaupun kita diberikan ganjaran itu, bukan berarti kita tidak bersalah. Karena kita bersalahlah maka kita dihukum. Karena kesalahan kita itulah kita mau dibenarkan, kita mau dilepaskan, kita mau diselamatkan. Sehingga hari ini kita mau diingatkan kembali bahwa apapun yang telah kita lakukan, yang melanggar perintah Allah, yang melanggar dari rancangan Tuhan, jelas kita akan mengingat penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dan itulah yang menyelamatkan kita sampai dengan hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak pernah taat, tetapi Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu memberikan perhatian dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.